Iya, selamat malam Renita. Malam Bang Edis, Ya, terima silakan kasih Renita sudah nyalakan dinaikin. kamera. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Renita. Muslim? Before sebelumnya, Oh, sebelumnya Islam. iya, Islam. Lalu? sekarang sudah, puji Tuhan sudah dibaptis. Makasih udah Islam. dinaikin. Mimpi apa saya dinaikin di room Bang Edis? Islam kemudian coba gini-gini. Jadi Islam berapa lama? Dari lahir, Iya, maksudnya berapa tahun jadi Islamnya? jadi Islamnya berapa tahun ya? Eh, dari lahir sampai umur 42. Sekarang umur saya 43. Oh, berarti baru 1 tahun jadi orang Kristen. Iya, Oke, oke. Kita di sini tidak bisa menerima pengakuan-pengakuan begitu saja karena banyak sekali orang-orang itu hanya modus, pansos dan lain sebagainya. Jadi kita iya, di sini tahu, harus ada ujiannya. betul. Soalnya kita udah bosen menerima orang Islam jadi Kristen, udah terlalu banyak. Saya Oke, ngikutin Bang coba kita Edis. kita mau tes nih. Kita mau tes nih. Coba kalau memang eh, Kak Renita mantan muslimah, coba bacakan kepada kami satu surah di dalam Al-Quran. Misalnya surat apa? Silakan. Surat ayat kursi, coba silakan. Ayat kursi nggak hafal, yang pendek aja ya. Apa itu? Silakan. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, itu Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kayaknya umum-umum. Coba ketika sholat, coba bacaan sholatnya bagaimana? Bacaan sholat ya. Hmm. Sholat apa Eh, terserah. Sholat subuh kek, sholat Misalnya, maghrib kek, apa aja terserah. Coba. soalnya udah lama nggak sholat Bang Edis, jadi kayak oke, Katanya baru setahun, gimana? sholatnya itu udah kurang lebih 5 tahunan ya. Yang nggak sholat itu kurang lebih udah 5 tahunan. Oke, coba Oke, yang saya masih ingat-ingat. Coba doa sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi. Lupa Bang Edis. Macet. Baiklah, baiklah. Oke. Muslim. Apa yang membuat Anda meninggalkan agama Islam? Sebetulnya keinginan udah lama dari tahun 2008, tapi yang bikin saya confused karena anak-anak masih kecil-kecil ya, terus juga posisi masih masih sama suami dan saya nggak mungkin harus masuk ke dalam keyakinan itu sementara saya sendiri belum ada kekuatan untuk menjelaskan sama anak. Nah, setelah tahun 2002 saya terpanggil lagi dan betul-betul tantangannya betul-betul sangat, eh, saya ditentang oleh anak-anak saya, menantu saya, keluarga saya, bibi, paman semua, bahkan ibu sampai shock dan ibu sekarang sudah meninggal. Dia shock karena sakit, tidak menerima dengan kenyataan ini, tapi puji Tuhan dengan kekuatan Tuhan saya bisa sampai di sini dan sekarang sedikit demi sedikit anak saya pun mulai memahami dan menerima pilihan keyakinan saya. Tapi apa yang membuat Anda meninggalkan agama Islam itu apa? Satu dari eh ada, tapi ini agak sensitif sih ya, tapi saya memberanikan Nggak diri. apa-apa, ini kan hak begini. Ya, Gini, undang-undang menjamin setiap orang itu bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, betul, Anda betul. dari Islam pindah ke Kristen kan? Ya, betul. Sudah dibaptis? Sudah Oke, yang tahun menyebabkan Anda ingin meninggalkan agama Islam itu apa? Gitu, yang kami pengen tahu. di tahun 2008 saya sempat drop ya, hidup saya betul-betul down. Tapi saya ingin mencari sesuatu kebenaran dan saya pengen, apakah apakah
Tuhan itu betul-betul ada, apakah Allah itu betul-betul ada. Saya pengen merasakan betul Allah itu ada. Di satu sisi saya memang Islam KTP yang tidak mempelajari banget tentang Islam, tetapi di circle kehidupan saya memang semuanya Islam. Di saat saya down dan saya saat itu betul-betul terpuruk, saya mendekati teman-teman saya yang Islam, tapi tidak ada kepuasan hati di situ. Karena curhatan-curhatan saya justru seperti memvonis saya, lu dosa lu udah banyak banget, lu begini-begini, jadi kayak ngejatohin banget gitu. Jadi kayak nggak ada kepuasan di saat saya curhat dengan sesama sahabat muslim yang seiman. Tetapi ketika saya bersahabat dengan yang non muslim, tiba-tiba ada ketenangan di situ, ada kedamaian di situ, yang dia mengatakan bahwa sebesar apapun dosamu, kalau kau bertobat, Tuhan Yesus akan selalu sayang walaupun kamu tidak mempercayai Yesus. Dan di situ saya terus berdoa dan berdoa. Itu tahun 2008 ya. Itu posisi saya lagi merantau di Hong Kong. Nah, setelah itu saya diajak ke gereja dan saya didoakan oleh pastor, dan betul-betul saya berdoa mengikuti ucapan-ucapan dia. Pastor bilang, Tuhan memberkati kamu betul-betul berdoa dari dalam lubuk hati, yang betul-betul memang berdoa. Nah, setelah itu saya nggak bisa tidur. Dari doa pastor itu saya nggak bisa tidur. Dan saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia dengan membawa banyak masalah dari Hong Kong ke Indonesia. Tuhan memberi saya kekuatan untuk pulang, tetapi disitulah saya langsung ciut lagi, iman saya langsung melemah lagi ketika saya melihat keluarga muslim. Saya nggak ada keberanian untuk ngomong. Nah, setelah itu saya pergi ke Singapura. Sekarang posisi saya di Singapura, dan jujur hidup saya itu jatuh bangun. Masalah saya itu sangat besar sekali. Tetapi saya teringat kembali pada tahun 2008 saya pernah down, dan saya merasa ada sedikit kedamaian ketika saya mendekati sahabat-sahabat yang non muslim. Dan saat itu kebetulan hari Minggu saya mau off day. Teman saya bilang kalau mau makan siang tunggu saya selesai ibadah ya, saya ke gereja. Saya bingung, saya nggak tahu mau kemana ini off day. Udah deh saya ikut ibadah, saya duduk aja di pojokan gitu. Jadi saya nggak ada niat masuk ke gereja. Nah, setelah saya masuk ke gereja itu kayak ngerasa agak lain gitu, agak lain, kayak darah ini kayak mendidih gitu, Bang Edis. Bukannya fanatik atau apa masuk gereja, tapi saya kayak nggak layak gitu masuk gereja. Tuhan, apa saya layak masuk gereja dengan posisi saya yang banyak dosa seperti ini? Nah, waktu itu pastor di situ bilang, siapa yang punya beban, siapa yang punya masalah yang mau didoakan, silakan naik ke altar gitu kan. Jadi teman saya, lu kan banyak masa lalu hidupnya, kata temen gitu kan, diledekin. Udah sono naik ke altar gitu kan. Jadi ya naiklah ke altar gitu, awalnya iseng gitu kan, naik ke altar. Tapi di situ saya dapat curahan Roh Kudus. Di pertama saya masuk gereja di Singapura, saya dapat curahan Roh Kudus. Pulang dari gereja saya langsung, udah pokoknya nggak bisa diceritain Bang Edis. Pokoknya ada damai di situ, ada masalah saya yang begitu berat saat itu, seperti kayak saya ngerasain kayak nggak ada punya masalah. Jadi setiap hari saya dibimbing sampai detik ini Ya, damai saja. tapi begini, saya masih belum itu kan bagaimana masuk Kristennya ya. Ya. Saya belum terlalu menangkap dengan jelas hal apa di dalam agama Islam yang membuat Anda itu akhirnya meninggalkan itu. Maksud saya begini, nggak apa-apa, diungkapkan saja begitu, jangan ditahan-tahan begitu. Ini kan bukan Sebetulnya dengan ada maksud banyak yang- menghina ini atau ada banyak yang mengganjal ya Bang Edis. Ada misalnya banyak yang apa itu? Misalnya, contoh satu, ketika saya tidak berhijab, lingkungan saya selalu menghujat tentang hijab. Sementara yang saya tahu bahwa hijab itu pilihan hidup seseorang ya. Orang tidak bisa menilai dari kita bagaimana cara kita berpakaian, tapi orang seharusnya menilai bagaimana hati kita dan perilaku kita. Terus mereka bilang tidak, Tuhan akan hujat kamu, Allah akan begini-begini. Terus saya berpikir gini, kok Allah sejahat itu ya? Gitu saya mikirnya. Kok Allah sejahat itu sih bisa memvonis umatnya kalau dia nggak pakai hijab gitu. Cuman
karena pikiran saya udah didoktrin dari kecil, memang ajarannya memang seperti itu, ya saya memaklumin aja, itu memang udah doktrinnya mereka gitu. Dan yang kedua, saya ini kan TKW. Satu dulu, masalah hijab dulu. Jadi Oke. jilbab membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam itu karena maksudnya perempuan-perempuan itu dipaksa harus menutupi rambutnya begitu ya? Ya. Oke. Jadi ini karena umur Anda juga jauh lebih tua daripada saya ini ya, Kak Renita ya. Perasaan zaman-zaman dulu, jangankan Anda ini, saya SMA saja, itu di satu sekolahan orang Islam yang pakai jilbab cuma 2 orang. Iya, itu pun dia pakai jilbabnya kalau lagi acara ini, lagi acara apa begitu, hari-hari bulan puasa begitu. Betul, betul. Bulan puasa, kemudian mereka ada acara buka bersama atau apa begitu. Mereka pakai jilbab itu pun 2 orang, satu sekolahan, begitu. Yang menjadi Kalau kalau pertanyaan saya begini, kalau yang ya, menjadi pertanyaan begini, kenapa zaman dulu orang-orang Islam tidak pakai jilbab, tetapi sekarang tiba-tiba kalau nggak pakai jilbab masuk neraka? Apa zaman dulu orang Islam semuanya goblok semua nggak bisa baca Quran atau bagaimana? Coba. Ini menjadi eh, ini menjadi pertanyaan begitu loh. mungkin mungkin sih karena sekarang mereka lebih mempelajarinya, lebih lebih betul-betul mempelajari. Berarti Kan zaman kalau yang dulu berarti zaman dulu kalau orang yang Islam tidak ada yang mempelajari Al-Qur'an ya? yang ini Bang Edis, kalau yang betul-betul mempelajari betul Islam, itu dia akan mengikuti dan mengimani seperti ajaran-ajaran yang seperti kayak peperangan atau apa gitu. Itu kan memang mereka mengimani. Contoh kayak di Arab, dulu kan di Arab banyak kan TKW yang Hamidun sama majikannya. Karena Hmm. beberapa orang Islam di sana kan mengimani, ada satu ayat yang mengimani di mana kalau budak-budak itu boleh digituin gitu kan. Itu kan sebagian dari iman mereka. Tapi sekarang kan sama PBB kan hak asasi manusia itu sudah dihapus gitu. Jadi sekarang jarang ya ada TKW yang Hamidun sama majikannya gitu, yang diberi kepuasan seksualnya sama majikannya gitu. Terus yang Oke, bikin kemudian masalah jilbab membuat Anda terkekang, membuat Anda tidak percaya agama Islam karena dipaksa harus nutup-nutupin kepala dan padahal menurut Anda yang harus diperbaiki itu sebenarnya adalah jati diri, bukan pakaian, begitu ya. betul, betul. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, dari perilaku dan behave beberapa teman Muslim. Saya main sosial media dari tahun 2017, aktif di TikTok gitu. Jadi saya itu sering bikin konten-konten yang pro dan kontra. Dan saya melihat ketika saya lagi dihujat, perbedaan komentar-komentar dari eh, mayoritas dan minoritas itu saya bisa merasakan kok beda gitu. Itu yang terketuk, yang bikin saya terketuk, pengen lebih deket lagi, siapa sih Tuhannya mereka itu, seperti apa sih gitu, kok bisa gitu yang menganutnya itu kok beda dengan yang menganut yang sebelah gitu, Iya, iya. dari Jadi cara Anda melihat bicara. bahwa orang-orang Kristen itu penuh kasih sayang, sementara yang Yes, Islam itu arogan, yes. kemudian suka mempersekusi orang, begitu ya. Yes, yes. Bahkan kalau mereka sudah teriak Allahu Akbar, biasanya mukul orang itu. Kalau nggak mukul, membunuh. Iya. Jadi teriakan Allahu Akbar itu membuat orang kesurupan, kejang, bahkan bisa membunuh orang itu. Begitu. Coba kalau Muslim sudah takbir, Allahu Akbar, itu waduh, gawat itu, gawat. Itu bisa sambil mecah-mecahin etalase itu. Etalase orang jualan dipecahin begitu. Dan juga karena posisi saya kan pekerja ya Bang Edis ya, di luar negeri, TKW lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi banyak banget kalau saya lagi bikin statement kayak mana ya, kerja ikut non muslim, pegang setiap hari
masaknya babi gitu. Itu pun udah dihina dan dihujat kan. Nggak bakal masuk surga lah, nggak bakal bisa sholat, nggak keterima lah, apalagi mandiin anjing, ngurusin anjing. Tapi secara logika saya berpikir gini, sebetulnya yang najis ini perbuatan manusia yang nggak betulnya atau si babinya gitu, atau si anjingnya gitu. Kenapa selalu kita orang muslim yang kerja dengan non muslim itu selalu hujatannya mikirin tentang dunia tapi tidak berpikir tentang ajaran-ajarannya, tidak mengikuti tentang ajaran-ajarannya. Ya kalau kita mau ngikutin ajaran nggak boleh megang babi, terus kita harus bertahan dengan apa adanya, terus kita gimana mau nanggung beban hidup gitu kan? Sementara pekerjaan yang mampu saya jalani itu hanya sebagai TKW gitu. Itu yang mengganjal di hati gitu. Kan kalau kepepet boleh. Makan Iya, babi maksudnya aja boleh kata kalau anu dalam kepepet. Gimana? pilihan lain boleh. Kalau nggak ada pilihan lain boleh katanya babi dimakan itu di agama Islam. Tapi kalau kita masih ada pilihan lain yang nggak boleh gitu kan. Jadi yang Oke, maksudnya gini, satu-satu yang dulu nih, satu-satu dulu nih Kak Renita. Ini menarik ini. Wah, banyak hal yang membuat Anda itu, jadi sebenarnya bukan hanya satu masalah sebenarnya. Sudah begitu kompleksnya masalah ini sehingga Anda akhirnya udahlah Anda putuskan untuk meninggalkan agama ini. Gini. Pertama masalah jilbab. Kedua masalah apa tadi? Orang-orang yang tabiat ya, tabiat kelakuan orang Islam dan tabiat kelakuan orang Kristen yang jauh berbeda. Kemudian yang terakhir ini, yang ketiga ini tadi, masalah bagaimana Anda bekerja dengan non-muslim nih. Ketika Anda bekerja dengan non-muslim, taruhlah Anda misalnya disuruh mandikan anjing, begitu ya. Mungkin mereka punya anjing, Anda mandikan anjing, begitu. Lalu orang-orang muslim menghujat Anda. Ih, najis, mandi-mandiin anjing, durhaka, masuk neraka. Itu yang Anda terima komentar dari orang-orang muslim kan? Iya. Nah, begini. Sebenarnya orang-orang yang menghujat Anda itu, mereka itu bukan beragama Islam. Mereka itu beragama agamanya Abu Hurairah. Tahu nggak siapa Abu Hurairah? Ini biar saya ceritain. Oke. Abu Hurairah itu kalau kita artikan secara literal, itu artinya bapaknya kucing-kucing. Jadi ada seseorang, dia ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Periwayat hadis terbanyak. Pasti namanya itu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu bukan nama. Seperti Renita, nama. Edis, nama. Ya kan? Tapi kalau Abu Hurairah, itu sebenarnya julukan. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Nah, jadi Abu Hurairah ini dia itu pecinta kucing. Iya. Nah, karena dia pecinta kucing, biasanya kucing itu takutnya sama apa? Kucing takutnya sama apa? Anjing. Nah, makanya riwayat-riwayat dari Abu Hurairah ini banyak yang sangat menyudutkan anjing. Oke. Iya. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, tahu nggak? Dalam surat Al-Kahfi itu ada, di situ disebutkan anjing-anjing. Bahkan disebutkan ada anjing yang masuk surga. Iya. Jadi ada kebencian orang-orang Islam kepada anjing akibat orang Islam ini agamanya Abu Hurairah. Iya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan sholat itu akan batal kalau di hadapan seseorang itu lewat keledai, wanita, dan anjing hitam. Oh. Bayangkan, wanita digolongkan bersama-sama dengan keledai dan anjing dalam hal membatalkan sholat.
Dan ini teman-teman, ini fakta dan realita. Biasanya orang Islam itu paling benci sama anjing. Kalau ada anjing diracun lah, dipukul lah, atau bagaimana. Mereka sangat benci, dendam kesumat sama anjing. Entah apa salah anjing. Bahkan katanya tidak akan masuk malaikat kalau di rumah seseorang itu Di ada rumah ada anjingnya. anjing, iya, Iya, saya pernah dengar itu. iya. Iya Bayangkan, betul betul. itu yang membuat orang Islam tuh benci setengah mati sama anjing. Tapi Najis kalau saya katanya. boleh, maaf saya potong. Kalau Silakan. boleh saya jujur ya, ini disaksikan banyak orang di sini. Mungkin nanti setelah selesai live ini saya juga akan dihujat di TikTok saya. Pasti itu, pasti. Banyak yang akan inbox Eh, Anda pasti. jujur ya, jujur Bang Edis ya. Hmm. Di setelah tahun 2008 saya kembali ke keluarga saya, kembali ke suami saya. Saya ya memang dari dulu juga saya nggak pernah dapat hikmat kalau saya lagi sholat, karena saya nggak tahu arti yang saya baca. Nah, itu juga. Dari kecil saya didoktrin sama sama orang tua saya, pergi ngaji lu, enggak ngaji gue sebat lu gitu. Jadi orang tua itu cuma nyuruh gue ngaji, alif ba ta sa, alif jabar a b jabar ba, tajwidnya harus tepat. Kalau lu nggak tepat berarti lu nggak masuk surga, berarti lu belum Islam gitu. Tapi orang tua nggak pernah mendoktrin bagaimana cara behave, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana biar nggak bohong, gimana nggak nyuri, gimana menerapkan kejujuran dalam hidup. Itu nggak, jiwa kita ini nggak diobatin, tapi didoktrin. Lu pakai hijab malu lu gitu, malu-maluin orang tua aja, malu-maluin agama, Itulah yang atau lu terjadi dengan pergi Islam, ngaji gitu. Kak Renita. Jadi setiap saya sholat itu karena saya nggak enak sama mertua, satu ya. Kedua, itu tuntutan dari agama. Tapi saya nggak dapat hikmat. Tapi saya masuk ke gereja, saya seolah-olah saya kayak disentuh oleh sesuatu yang saya nggak bisa lihat, yang saya nggak bisa dengar, tapi saya bisa rasain. Kenapa? Karena saya berdoanya itu kayak, ya berdoanya tuh ya ke Yesus, terus ada kucuran Roh Kudus, terus ke Bapa Allah di surga. Jadi ada tujuannya gitu. Kalau kalau ke Allah Subhanahu wa taala saya belum pernah tahu bentuknya, ininya seperti apa. Tapi Selain kalau selain melalui, daripada hafal-hafalan Arab saja ya. iya, tapi kalau melalui Yesus Kristus, melalui firman-firmannya, saya percaya Tritunggal itu apa, saya udah pelajarin, dan saya di situ percaya bahwa memang ada gitu. Yang selama ini saya nggak percaya itu Tuhan ada nggak sih gitu. Selama ini saya hidup jatuh bangun, saya udah sholat perasaan, saya udah puasa perasaan, tapi kayak nggak ngerasain hadirat Tuhan gitu. Iya, karena begini. Karena yang saya teliti, orang Islam itu memang dididik atau sudah mulai latah masal untuk ngarap. Ngarap dalam pengertian di sini adalah membuat dirinya seperti seolah-olah jadi orang Arab. Jadi membaca huruf-huruf Arab. Alif ba ta sa ja ha ya. Dari kecil begitu. Iya, Seperti yang Anda memang. katakan, pakai aurat, penutup aurat. Bayangkan bocah-bocah kecil yang masih masih main-mainan pasir, tahu kan? Oh, dorong-dorong mobil. Nah, kalau Pakai jadi kalau jilbab. saya sekolah saya pakai kerudung, tapi Iya, pulang pakai sekolah saya kerudung. lepas. Bocah-bocah Saya lepas. kecil umur-umur 4 tahun, 5 tahun pakai kerudung menutupi aurat. Saya pikir ini ada something yang wrong dalam agama Islam ini. Ada sesuatu yang gak beres memang dalam agama Islam. Tetapi masalahnya banyak orang Islam itu tidak berani bersuara karena mereka takut nanti dibilang penistaan agama. Begitu loh. Bagaimana mungkin Ada anak lagi Bang kecil? Edis, kalau boleh saya mau sharing, Bang. Gimana? Ada ini saya masih mau sharing lagi, sekalian naik di room, jadi biar teman-teman juga tahu kenapa Silakan, alasannya saya murtad gitu. Jadi di dalam rumah tangga juga saya banyak kecewanya karena imam saya yang betul-betul saya, menurut saya punya imam sosok suami yang seiman gitu kan. Tapi saya kecewa di situ. Karena karena suami ini kalau menurut keyakinan dia, keimanan dia,
Kita si Islam, istri waktu ini Islam ya, dituntut, suami Islam ya. yes, kita dituntut untuk taat pada suami, kita dituntut untuk taat semua perintah-perintah suami karena itu adalah surganya istri. Tapi hati saya nggak terima sebetulnya saat itu. Dan saya coba konsultasi ke kiai, ke ustadz, gimana saya punya problem begini, begini, begini. Dan jawabannya semua nggak sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Mereka sesuai dengan ajaran Al-Quran harus taat kepada suami. Karena kalau sudah menikah bagaimanapun suami yang harus kita dengar gitu. Terus kalau suami kita ngajarinnya nggak ada kasih gimana? Ya itu suami kamu gitu. Jadi ya harus diikutin. Soalnya saya kan ada problemnya itu sama antara adik orang tua gitu. Jadi saya minta pendapat sama kiai semua ustadz. Ya jawabannya orang tua bukan tanggung jawab suami, tapi tanggung jawab anak pria, bukan tanggung jawab anak perempuan. Jadi kalau suamimu tidak merestui kamu menafkahi orang tuamu, kalau tidak mengizini nafkah untuk orang tuamu, ya kamu berdosa gitu. Nah, di situ yang bikin mengganjal dalam pikiran saya di perkawinan ya. Satu, saya harus tunduk ke suami, harus taat ke suami, sementara suami tidak bisa mencontohkan sebagai imam yang baik di dalam rumah tangga gitu. Dan kebetulan yang ada juga yang bikin saya kecewa di dalam pernikahan itu, tapi saya nggak bisa cerita di sini deh. Intinya gini, di dalam ajaran itu, Kisi-kisinya. oke, di dalam ajaran itu bagaimanapun apapun perbuatan suami adalah imam kamu dan kamu harus mengikutinya. Itu yang bikin mengganjal dalam hati saya gitu. Jadi nggak ada freedom untuk kita wanita atau istri untuk mengungkapkan hak-hak kita sebagai perempuan gitu. Ya. Artinya memang ini udah masalahnya udah numpuk ya teman-teman ya. Jadi ada banyak hal atau banyak isu yang membuat Anda akhirnya memang agama Islam ini tidak pantas untuk dipertahankan lagi. Akhirnya Anda meninggalkan agama Islam ya. Iya seperti itu. Oke, saya tanggapi lah satu persatu ya. Mungkin banyak nih muslim-muslim yang apa namanya kamu salah ini begini. Mungkin ada muslimin. Apakah saya diizinkan untuk menaikkan satu muslim? Maksudnya diizinkan siapa? Karena banyak muslim-muslim yang nonton di bawah, mereka itu seperti Ya boleh, silakan baik, kalau ada yang mau ya, baik. Kita naikkan satu muslim yang pada gelagapan, yang pada bagaimana di bawah ya. Coba kita kasih naik ada. Shalom, Apakah shalom. Kebetulan ada banyak follower saya juga di bawah nonton. Shalom, Oke. makasih. Nur Josita? Coba kita kasih naik nih. Apakah seorang muslimah itu bisa memberikan sanggahan dari apa unek-unek yang disampaikan oleh Kak Renita tadi? Ya, Nur Josita. Halo? Nur Josita? Kak Nur, silakan. Macet kan? Baik, kita kasih turun dulu ya. Kita beri kesempatan ya kepada muslim-muslim yang dari tadi di bawah gelagapan bilang katanya settingan dan lain sebagainya. Saya kasih Anda kesempatan untuk menyanggah ya apa-apa tadi yang dikatakan oleh Kak Renita. Saya kasih naik ada Eko dulu, coba Eko. Perempuan laki nggak masalah, sama saja. Tadi perempuan saya naikkan tapi dia nggak berani bicara. Ya, Bang Eko, Muslim atau Kristen Bang? Saya Muslim, Bang. Ya, silakan Bang Eko. Dan mungkin Anda tadi menyimak bagaimana ini Kak Renita, dia seorang muslimah 42 tahun. Kemudian ada berbagai macam isu yang dia angkat tadi mengenai hijab, perempuan dipaksa pakai tutupin rambut yang gak masuk akal. Kemudian kelakuan orang-orang Islam, tabiatnya yang seperti itu, hobi dengan kekerasan.
Bagaimana dengan orang-orang Islam yang membenci anjing? Bagaimana dengan orang-orang Islam yang suaminya imam sehingga ya berbuat semaunya, hak-hak perempuan dilanggar? Coba apa yang ingin Anda sampaikan di sini? Suara tidak bisa kami dengar. Suaranya nggak jelas, Bang Eko. Oh, nggak jelas. Nah, sekarang sudah, silakan. Oke, sekarang jelas. Oh iya. Ya itu sih tergantung pilihan hidup lah Bang. Kita semua kan belum pernah ketemu Tuhan. Ini bukan masalah kita ketemu Tuhan atau tidak. Gini loh, Anda sebagai Muslim, apakah Anda sepakat atau tidak sepakat dengan yang dikatakan oleh Renita tadi? Oh iya. Ya, Contoh misalnya masalah kenyataannya jilbab nih, gitu sih, satu-satu Bang. nih. Mungkin Anda Seperti itu. kurang. Masalah jilbab, bagaimana perempuan Islam itu dipaksa menutupi rambutnya? Sebenarnya sih nggak dipaksa Bang. Itu karena lingkungan aja menurut saya sih. Berarti boleh perempuan Muslim tidak pakai jilbab? Selama belum balik tak kira boleh. Nggak ada kewajiban. Kalau sudah balik Kecuali wajib. Kalau sudah balik. Kalau sudah balik berarti wajib dong gitu ya. Iya. Di mana ayatnya itu yang mengatakan kalau perempuan yang balik wajib pakai jilbab? Waduh, saya nggak tahu ayatnya. Nah, makanya saya bilang. Kalau saya pernah ngedengar memang bukan untuk berhijab sih ya, tapi untuk pernah dengar satu Untuk ayat atau aurat satu mungkin. khotbah yang dimana waktu itu kan zaman dulu kan kalau boker kan itu digurun gitu kan. Jadi ada baiknya wanita-wanita ini pakai baju tertutup, jadi nggak kelihatan lu siapa yang lagi boker di gurun gitu kalau kelihat kaum Adam gitu kan. Iya. Alasannya. Jadi sebenarnya hijab di situ itu seragam untuk buang air besar. Ini Muslim nggak tahu gitu. Masalahnya Muslim nggak tahu. Masalahnya begini. Yang mempromosikan jilbab ini wajib jilbaban, pakai jilbab. Ya pedagang jilbab itu. Makanya Iya, tiap hari pedagang-pedagang jilbab akan mengatakan, kamu masuk neraka kamu kalau nggak pakai jilbab kamu. Iya biar jilbabnya laku gimana? Masuk akal juga sih. Iya, zaman dulu nggak ada perempuan Islam pakai jilbab. Lama-lama- Saya rasa Bang Bang Eko Eko, lo kunjung Bang nih. angkatan tahun berapa Bang? Mohon maaf nih, Abang angkatan tahun Saya. berapa? 75 Bang. Wah, lebih tua, jauh lebih tua daripada saya. Zaman dulu Bang, ada nggak perempuan-perempuan pakai jilbab orang-orang Islam? Jarang Bang. Jarang. Ya kagak ada. Zaman sekarang kalau kita lihat foto-foto perempuan, semuanya jilbaban semua. Zaman dulu nggak ada yang jilbaban perempuan. Lihat Novita Kolopaking. Zaman saya SD ya. Buku-buku SD itu kayak begitu. Ita Purnamasari, Desi Ratnasari, Paramita Rusadi, nggak ada pakai jilbab. Nggak ada aja. Jadi jilbab itu fashion lah ya. Iya, jilbab Ya, itu nggak mungkin pernah ada zaman gitu. dulu, nggak pernah ada. Yang dimaksud hijab itu menutupi ini dari sini ke bawah, itu yang dimaksud hijab. Nggak tahu kenapa sekarang hijab kok malah ke kepala larinya, yang ditutupin rambut. Itu Nah, fashion mungkin. iya bisa fashion, tapi sebenarnya kalau kita mau belajar, kita nggak main tebak-tebakan ya. Jadi dulu di Mesir ada sebuah partai politik yang dipimpin oleh Hasan Albani. Nah, dia ingin mengukur peta kekuatan massa. Bagaimana cara dia mengukur peta kekuasaan massa? Diseragamin orang-orang itu dengan satu seragam, yaitu penutup kepala. Itu sebenarnya asal usul jilbab penutup kepala itu. Jilbab yang asli itu penutup ini. Karena Kemben. untuk membedakan perempuan merdeka dan budak. Zaman dulu budak-budak itu tidak pakai atasan. Mohon maaf, perempuan itu ya kelihatan payudaranya. Nah, untuk membedakan perempuan muslimah dengan seorang budak, maka dipakailah pakaian yang menutupi ini. Iya. Lalu sekarang jilbab pindah ke kepala. Sejak kapan pengertian jilbab itu di kepala? Begitu.
Tapi Ya, saya jadi juga kalian coba sedih pelajari ya. itu. Ada satu Saya partai sedih politik banget itu loh, di Mesir. Pak Eko, Bang Eko. Saya Hmm. juga sebetulnya sedih dengan Ya, saudara-saudara Muslim yang mengimaninya itu terlalu fanatik gitu. Yang beragamanya itu terlalu benar-benar fanatik, tapi tidak tidak betul-betul mempelajari yang apa ya, mereka mereka tuh lebih lebih ke kayak gimana sih ngejelasinnya Bang Edis? Ya, jadi mereka itu overdosis agama tanpa memahaminya. mabok agama ya. Ya, itulah yang terjadi Mabok kepada surga. orang-orang Islam. Begini ya, Ini saya bukan mau ini juga menjelek-jelekan sangat orang berat Islam. untuk Ini saya ngejelasin ke anak-anak saya ya. Ya saya selalu berdoa sih anak-anak saya suatu saat percaya dengan apa yang saya yakinin sekarang gitu. Cuman masih masih dilema gitu. Saya sedih, betul saya sedih. Saya sedih kalau sampai saya mati nanti anak saya belum mengenal Yesus. Saya sedih, bener. Karena jujur ya teman-teman, kebenaran itu hanya ada dalam Yesus Kristus. ya, Bener, saya kasih tahu ke kalian. Kalian perdalami, kalian pelajari. Jangan takut untuk baca Alkitab, jangan takut untuk ya, mencari ini tahu saya apa gerakkan itu terus Yesus. itu Kak Renita. Gerakan Jangan supaya takut. umat Muslim itu membaca Injil. Betul. Dulu saya memang megang Injil nggak mau megang, memang betul nggak mau megang, takut saya murtad gitu. Tapi setelah saya baca walaupun nggak tiap hari baca, tapi kalau saya lagi ada masalah, saya itu dapat petunjuk baca ini gitu. Itu saya baca itu semuanya masuk dalam logika gitu. Nggak beda dengan kita baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, air mata berlinang, tapi yang dibayangin orang yang nyakitin kita. Bukan bacaan itu gitu. Nggak tahu artinya. Nggak tahu Saya kalau artinya, sholat iya. nangis Pak, Sebagian Tapi besar yang orang saya Islam bayangin orang yang itu, nyakitin kita gitu, bukan ya, bukan bacaan itu apa artinya, saya nggak tahu bacaan itu artinya apa gitu. Ini bukan menghina ya teman-teman, tapi ini memang fakta. Apa yang Ya, saya bilang di roomnya Bang Edi sini adalah fakta. Saya menemukan kebenaran di sini bahwa Yesus memang adalah kebenaran, jalan hidup kita, juru selamat saya. Nanti kalau saya mati, saya udah nggak cemas lagi saya larinya kemana gitu. Jadi saya nggak peduli dihujat oleh seluruh keluarga, netizen yang unfollow aja udah ratusan orang, yang ngeblokir saya juga udah ratusan orang saat saya mengumumkan saya meng-up video saya dibaptis. Wah, saya kecewa sama kamu Renita, saya kecewa. Kamu itu panutan TKW, selalu kasih motivasi begini, tapi kamu murtad sama Tuhan aja kamu nggak setia, apalagi sama pasangan hidup bla bla bla. Itu tapi nggak tahu ada kekuatan tersendiri. Saya nggak perlu menyembunyikan itu lagi saya dari cek tahun dulu ya 2008. profilnya Kak Renita ya. Ini Ya, 120.000 followers loh. Ini influencer juga ternyata teman-teman. tapi saya selalu ngebahas tentang TKW aja sih, nggak pernah Isu-isu ngebahas. tentang TKW ya. Rumang samura penak nyambet gawe yang luar negeri penak. Itu zaman-zaman dulu itu. Dulu zaman-zaman tahun-tahun berapa itu perangnya kan seperti itu. Rumang samura penak nyambet gawe yang Hongkong. Nah, begitu. Saya ingat itu isu-isu bahasa itu ngapak ya. begitu. Oke, coba Bang Eko saya turunkan sebentar. Ini saya naikkan lagi seorang wanita ya Bang Eko ya. Saya turunkan dulu Bang Eko. Oke. Ini tadi siang dia naik dan dia mau naik lagi nih. Coba kita kasih naik, ada Nia FM. Ini juga muslimah juga dan jadi Kristen juga nih. Ya, Nia FM. Halo Kak Nia. Salam kakak. Shalom. Shalom semuanya. Silakan Nia FM nyalakan kamera dulu. Oke, sebentar kak. Lagi cari tempat yang aman. Iya, iya. Jadi ceritanya ini Kak Renita ini termasuk salah satu aktivis TKW ya. Ah ya boleh dibilang begitu. Iya, 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 iya. Dan ada banyak sekali ya TKW-TKW yang muslimah kemudian mendapatkan majikan yang Kristen, Salam kakak. mendapatkan Halo. ya Puji halo Tuhan Bang sama-sama. Edi sudah banyak TKW yang masuk Kristen, tapi mereka nggak berani speak up, masih di belakang-belakang aja. Di belakang layar ikut ya. saya pun setiap minggu banyak ke gereja. Ya nggak banyak, ada satu dua gitu minimal. Ketika mereka melihat saya dan mereka penasaran, saya mau
mengenal Yesus. Ayo pelan-pelan ke gereja dan saya kenalin mereka ke grup-grup Komunitas apa begitu ya? namanya itu? Ya, komunitas. Oke, oke. Ya, silakan Kak Nia, apa mau disampaikan Kak Nia? Iya, saya setuju banget sama Kak Renita, Kak. Soalnya saya juga saya menjalanin ya, sholat sunat, sholat wajib, bahkan puasa sunat. Tapi saya nggak ngerti apa arti itu semua, saya juga nggak ngerti Oke. gitu. Jadi saya setuju banget sama Kak Renita gitu. Dan kita sebagai hak perempuan juga, kita punya suami, emang kita kalau di agama yang itu ya, itu kita harus taat sama suami, harus apa? Tapi kan dia Suami kita muslim kan? itu Kan dia muslim surga ya, Bang? bagi kita. Tapi kalau misalnya suami kita nikah sampai 2 kali gitu, itu apa harus jadi panutan gitu? Tapi itu kan sunnah Rasul. Itu yang sempat saya bikin sakit hati juga gitu. Jadi saya harus mengikhlaskan Iya. kalau suami saya menikah lagi gitu. Kalau lu mau cari jalan ke surga gitu. Kata saya, ada nggak sih jalan ke surga dari hal yang lain tapi jangan yang ini gitu. Makanya ya, Soalnya saya pernah ngalamin itu, Kak. Saya pernah ngalamin itu. ya saya juga ngalamin. Pernah Itulah saya. kecewanya saya. Iya, saya pernah ngalamin saya iya. Ya saya cuman katanya kalau itu perempuan nurut sama suami, katanya nanti kamu masuk surga, suami kamu nikah lagi kamu masuk surga gitu. Ya saya kok kita disakitin masuk surga gimana gitu kan? Gitu. Betul, betul. Saya pernah ngalamin, Kak. Tapi Berarti kakak masih muslim sekarang? Masih muslim? Nah, Kakak sekarang ini masih? udah jadi pengikut Yesus, Kak. Nanti berapa Oh, hari lagi puji saya Tuhan. dibaptis. Oke. Oke, puji Tuhan. Iya. iya, iya. Makanya hati saya udah tetap ya, udah nggak akan berpaling hati lagi. Saya Udah tetap damai ya, Kak memilih ya? Tuhan Yesus Kristus Tuhan saya ya. Udah ada damai sejahtera. Udah Iya, apa? betul, Nggak ada betul. Saya nggak kecemasan, pernah. ketakutan itu nggak ada. Betul. Iya, sekarang udah kalau kayak apa itu udah luar biasa gitu. Yang sebelumnya saya belum nggak pernah mendapatkan, sekarang saya udah mendapatkan itu semua gitu, gitu kan. Dan selama saya ya itu saya wirid kalau habis itu ya sholat wirid, tapi nggak pernah terjawab gitu. Nggak ada hikmat ya. Nggak ada hikmat, nggak pernah terjawab gitu. Tapi setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, mujizat demi mujizat itu nyata gitu. Tapi jujur Gitu. saya difitnah juga sih sama beberapa follower saya kalau saya masuk Kristen ini saya dinafkahin oleh beberapa orang gereja. Jadi saya kasih tahu ya sama teman-teman. Betul. Nggak ada orang Sama. gereja yang nafkahin Betul. hidup kita kalau kita masuk Kristen tuh nggak ada. Kalaupun kita curhat ke Iya. pastor, kita punya utang, nggak bakal dipinjemin duit. Yang paling topang Nggak doa bakalin, pastornya, enggak. mari kita Iya. berdoa. Nggak ada. Coba kalau lu Iya, bilang gini. sama Katanya kamu muslim, dibayar berapa gitu. Kamu dibayar berapa kamu masuk Kristen gitu kan. Kamu dijamin apa? Ya, saya nggak minta bayaran kok kata gitu kan. Saya itu tulus fitnah ya Tuhan Yesus itu teman-teman. pengorbanan Banyak buat saya banget udah luar memang itu biasa gitu. yang bilang begitu ya. Di sini khususnya Singapura. Alat TKW yang masuk Kristen itu karena hutang-hutangnya dibayarin sama orang gereja. Orang gereja nggak akan ngebayarin utang kita. Utang kita kan kita yang berbuat. Ya, jadi itu Oke, fitnah. sekarang gini. Ada satu statement tadi. Ini kita biar nggak dibilang fitnah atau settingan gini. Untuk Kak Nia atau Bu Nia, sangat mendalami agama Islam sebelumnya ya. Iya. Seperti kalau wiridan gimana contohnya kalau wiridan? Kalau wirid kan kita habis sholat ya. Kita baca suruh baca itu apa astagfirullahaladzim 100 kali, kadang suruh lebih gitu ya. Terus ya Latif, ya Latif, ya Latif gitu. Ya Fatahu Jauh Baru gitu itu katanya itu biar rezeki kita banyak katanya gitu. Terus pokoknya udah itu. Tapi saya tetap aja kalau saya nggak nyari uang ya nggak datang sendiri uangnya gitu kan. Iya Iya. benar.
Di dalam agama Kristen apa kata Yesus? Carilah maka kamu akan mendapatkan. Aku akan Ketuklah maka mendapatkannya. pintu akan Betul. dibukakan. Ketuklah, Gitu. maka pintu Tapi dalam akan agama Islam dengan membaca ayat-ayat tertentu 1000 Perbanyaklah kali zikir. maka pahala Tapi begini, tapi memang kita sama-sama mengakui ya bahwa orang Islam itu paling demen, paling seneng ngucapin, ngulang-ngulangin bahasa Arab tanpa dia mengerti ya. Iya, betul. Ya, dan ini satu statement dari seorang ustadz sampai meninggalnya dia ustadz. Nih ya, ini supaya teman-teman pada tahu ini nih ya dan viralkan statement ini nih. Perhatikan ya. Bentar, ini tiba-tiba kok macet. Sebentar ya. Sabar. Ini salah satu statement yang sangat terkenal sekali ya. Sangat terkenal. Nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Menjadi keledai. Nah, itu dia. Jadi ketika orang Islam sholat, entah apapun lah, mereka mengucapkan huruf-huruf Arab itu, bunyi-bunyian Arab itu tanpa mereka memahaminya. Dan sekarang ada satu gaungan, ya, ada satu joke yang sudah mulai cetar membahana, katanya begini. Membaca Al-Quran dalam bahasa Arab mendapat pahala, membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia mendapat petaka. Itu ya yang bikin saya sedih ya. Gimana anak-anak saya ini biar percaya sama Yesus gitu. Karena sampai detik ini mereka masih menentang. Saya jujur sedih bang. Saya jelasin pun mereka tetap nggak mau. Mereka selalu bilang gini, Mama memang mama kami, Mama yang melahirkan kami, tapi sekarang bukan panutan kami. Itu yang bikin saya sedih sih. Sama. Tapi Yang saya rasain. anak saya itu percaya Yesus beneran teman-teman. Yesus adalah kebenaran ya. Yesus adalah kebenaran. Sekarang gini aja, kita nggak mungkin sih dalam satu malam bisa nyiptain Al-Quran dalam satu malam hanya dalam mimpi, terus bisa ngelihat surga, bisa ngelihat neraka. Secara logika aja nggak bisa. Secara logika kita nggak bisa ngelihat surga dan neraka dalam satu malam dan hanya dalam mimpi. Semua orang juga bisa mimpi lihat surga dan neraka. Ya. Tapi kalau firman Tuhan ini benar-benar firman yang hidup, kalau bukan karena Yesus kita nggak akan kenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Jadi melalui Yesus lah kita kenal siapa yang nyiptain hidup ini. Ya. Baik, Dan kita sapa kalau dulu nih ada kalian Dea. Ya, Dea, selamat malam Dea. bergabung, Halo Dea. Baik. Naik tapi dia diam saja, jadi kita turunkan ya. amin ya, saya tetap mendoakan anak-anak saya. Iya. Berarti sampai sekarang anak-anak masih muslim ya? Ya masih muslim. Masih muslim. Oke, coba Sama, kita kasih naik ada. bawa dalam doa aja anak kita. Ya. Sama, Coba kita kasih naik ada Abe Roy. Iya, muslim Bang, Abe Roy. Halo. Muslim. Muslim. Iya Bang, gimana Abe Bang? Roy. Apa yang mau Anda sampaikan nih Bang? Oke. Macet Bang. Mau nanya tentang jilbab kan? Ya, Buka surat Al-Ahzab ayat 5-10-9. Buka Bang. coba kamu yang baca terjemahannya Indonesia, jangan pakai Arab ya. Bang, jangan dibisu-bisukan. Itu Bang. Iya, kalau Ya, nyari oke. Tapi jangan pakai pakai bahasa HP Anda yang Indonesia itu ya. karena Anda Oke. terjeda nanti. Oke. Bentar.
Lama banget. Kalau ah. jilbab kan yang iya. Kalau jilbab kan yang panjang. Kalau ini kan bukan, ini kan pendek. Cuman kepala aja. Surah Bang, kameranya Al-Ahzab. jangan di manu, Bang. Nah, liatin. Nah, kayak kita ini loh. Kayak kita ini loh, Bang. Kita ini. Nah, belajar dulu, Bang. Belajar agama Islam dulu. Nanti naik Ada, lagi Bang, ke ada, sini. Nanti naik lagi ke sini. Ya, mungkin apa pesan-pesan yang mau disampaikan Kak Renita dan Kak Nia kepada umat-umat yang masih bimbang, mungkin mengalami hal-hal yang sama tapi belum mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam dan datang kepada Yesus? Dari Kak Nia dulu, silakan. Iya. Saya pesan sama saudara-saudara saya semua ya yang belum mengikut Tuhan Yesus. Tolong sebelum kamu binasa, bertobatlah sebelum terlambat. Ya. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kekal. Ya. Saya cuma pesannya itu aja. Oke. Untuk Kak Renita, pesan-pesannya apa kepada muslimah-muslimah nih yang mungkin sedang berada dalam persimpangan jalan dan bingung mau memutuskan? Silakan. Percayalah teman-teman, apa yang saya yakini saat ini, yang saya imani saat ini itu adalah kebenaran. Jangan takut untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Karena murtad itu bukan dari agama lain ke agama lain, tapi murtad adalah dari pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru. Ketika kalian mau mempelajari apa itu yang ada dalam Alkitab, disitulah ada kebenaran. Jadi jangan takut untuk mencari tahu hal yang baru, supaya tidak ada kalian hina menghina, caci memaki. Dan saya yakin, saya percaya bahwa kebenaran itu akan tetap kebenaran, ya, tidak akan bisa ditutupi oleh kebohongan. Baik. Ya, Betul. bertobatlah sebelum Tuhan Yesus datang. Baik. Terima kasih pesan-pesannya ya. Kita hampir tiap hari ini kedatangan orang-orang Islam yang pindah ke Kristen ya. Ya, semoga teman-teman betul-betul Terima tulus. kasih juga Bang Edi. Ya, semoga sudah benar-benar memberi ruang. tulus, benar-benar sungguh-sungguh ya mau mengikuti Yesus, bukan karena ada modus-modus, bukan karena ada Tidak. niatan-niatan tertentu. Dan kita juga orang Kristen harus pandai, harus cerdik, berhikmat. Kita harus bisa membedakan mana orang yang betul-betul pengen menjadi Kristen, mengikuti Yesus, dan mana orang yang hanya modus-modus saja. Oke, begitu saja Kak Renita dan Kak Nia. Ya, Selamat terima kasih, Bang malam. Edis. Sampai Terima jumpa kasih. kembali, terus berkarya, Terima kasih, Kak beritakan, Ya. share pengalaman-pengalaman kalian kepada orang-orang lain supaya mereka juga berani untuk mengambil tindakan. Tuh. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Selamat malam. Dadah. Selamat malam. Ya, saya turunkan. Ya, teman-teman, ada forum-forum juga ya untuk yang kumpulan-kumpulan orang-orang yang Islam pindah ke Kristen gitu. Silakan kalian bentuk forum-forum sendiri seperti itu.